Assalamualaikum Ibu, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kisan dari Universitas Aisyah Surakarta. Kedatangan saya ke sini, saya ingin menyampaikan pankes tentang diabetes mellitus ya Bu, Pak. Apakah diperbolehkan untuk menyampaikan hal tersebut Bu? Boleh. Tujuannya agar Bapak Ibu mengetahui bagaimana cara perawatannya, supaya cara menghindarinya itu bagaimana ya Bu, Pak. Ya. Nanti waktunya sekisaran 15-20 menit ya Pak Bu. Apakah bisa dimulai? Bisa. Baik. Sebelumnya nanti saya akan membagikan selembaran leaflet ya Bu Pak. Ini leafletnya ya Bu Pak. Sebelum saya mau dengan situ, saya akan menjelaskan tentang isi-isinya terlebih dahulu ya Bu Pak. Ini boleh dibaca nanti ketika saya sudah mau selesai menerangkan yang di sini. Ya. Baik. Ya pertama-tama kita akan mempelajari apa itu arti dari diabetes mellitus ya. Sebelum saya menerangkan, Bapak Ibu sudah tahu belum apa itu diabetes mellitus? Tuh. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan ya Pak Bu, apa itu diabetes mellitus, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara mengobatinya, terus apa saja tipe-tipe DM itu apa saja ya Bu Pak. Ya. Baik, di sini dijelaskan diabetes mellitus adalah sebagai suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperkalemi yang terjadi karena sekresi insulin. Karena insulin atau keduanya American Diabetes Association. Itu menurut ada tahun 2010 ya Pak Bu. Kemudian saya akan menjelaskan tipe-tipe penyakit DM. Di sini ada 4 tipe penyakit DM. Yang pertama adalah diabetes mellitus yang tergantung insulin yang termasuk DM pertama. Diabetes ini disebabkan oleh kekurangan produksi insulin. Terjadi karena kerusakan sel beta phagocytes di kelenjar pankreas akibat proses kekebalan tubuh. Terjadi perselisihan antara sel tubuh oleh sistem imunisasi terdiri dari yang pertama biasanya terdiagnosis di bawah umur 35 tahun. Yang kedua itu terjadi karena obesitas atau gemuk ya Pak Bu. Selanjutnya adalah diabetes mellitus yang tidak tergantung pada insulin, termasuk DM tingkat 2. Akibat kegagalan reaktif sel beta phagocytes di kelenjar pankreas sehingga tidak dapat memproduksi insulin. Yang terjadi dengan kualitas rendah, tidak mampu merangsang sel tubuh sehingga tidak dapat menyerap gula darah ya Bu Pak. Itu misalnya kita mengalami obesitas berat badan. Itu biasanya terjadi pada umur 40 tahun dan terjadi karena kegemukan dan gejalanya itu perlahan-lahan ya Bu Pak. Terus kemudian yang ketiga, diabetes mellitus disebabkan penyakit lain, misalnya sirosis hati, penyakit kelenjar pankreas, infeksi, obat-obatan. Kemudian yang terakhir, diabetes mellitus gastrointestinal. Gejala yang muncul menyertai penyakit ini adalah polifagia, yaitu makan banyak, poliuria, kencing banyak, dan polidipsi, itu adalah minum banyak. Kondisi ini muncul biasanya dapat berupa penurunan berat badan yang pertama, kemudian gatal, kemudian kesemutan, mata kabur, mudah lelah, luka yang tidak kunjung sembuh, dan yang terakhir sering timbul infeksi kulit. Sampai di sini apakah Ibu dan Bapak mengerti? Ya. Bisa saya lanjutkan? Baik. Sebelum saya melanjutkan, apakah ada yang tanyakan dua materi tadi sudah saya sampaikan? Ya. Baik. Setelah itu, di sini kita akan membahas apa saja sih penyebabnya diabetes mellitus itu. Untuk tipe yang pertama, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Yang kedua karena imunologinya. Yang ketiga adalah karena lingkungan. Kemudian
Kemudian diabetes mellitus tipe kedua. Ada 3 juga yang mempengaruhi, adalah yang pertama usia, yang kedua obesitas, dan yang ketiga adalah riwayat keluarga. Selanjutnya, tanda-tanda dan gejala penyakit DM ya Bu, Pak. Sebelum saya menjelaskan, apakah Ibu Bapak sudah mengetahui apa saja tandanya dan gejalanya? Baik, kalau belum saya akan menjelaskan ya Bu, Pak. Di sini dijelaskan, yaitu tandanya yang pertama, kemungkinan besar itu kita kalau sakit tidak kunjung sembuh, kemudian banyak minum, mudah haus, sering mengeluarkan banyak kencingnya, kemudian berat badannya juga menurun, merasakan letih terlalu sering, atau mudah capek. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara perawatan penyakit DM dan cara pengontrolannya ya Bu, Pak. Yang pertama adalah mengatur pola makan atau diet. Kita tidak boleh tidak boleh memakan makanan yang selalu berlebihan, yaitu mengandung gula banyak, itu tidak boleh ya Bu ya Pak. Itu caranya, yaitu jangan mengurangi jadwal makan atau menunda waktunya, karena hal itu menyebabkan fluktuasi atau ketidakstabilan pada gula darah kita. Yang kedua, hindari konsumsi makanan tinggi lemak dan mengandung banyak kolesterol. Selanjutnya adalah kontrol glukosa darah sewaktu-waktu. Itu tentunya pemeriksaan gula darah secara rutin. Terus kita melakukan pengecekan kalau kita merasakan gejala-gejala seperti tadi. Kemudian adalah perawatan kaki diabetik. Yang pertama adalah periksa kaki. Apakah nanti kalau kita meriksanya apakah ada luka atau tidak. Kemudian bersihkan kaki supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang menyebabkan infeksi. Kemudian gunting kaki kuku kita agar bersih ya Bu, Pak. Pakai alas kaki atau alas kaki seperti sepatu atau sendal biar tidak terjadi luka pada kaki kita. Selanjutnya, sebelum sepatu digunakan, periksa sepatu terlebih dahulu ya Bu, Pak. Barangkali dalamnya nanti ada paku atau kalajengking atau hewan yang masuk ya. Setelah itu, lepas sepatu setiap 4-6 jam. Kemudian, bila ada luka kecil itu segera diobati atau diperiksakan ya Bu, Pak. Jadi seperti itu tadi ya Bu, Pak. Sering-sering merawat kaki, membersihkan kaki, memotong kuku. Kemudian cara pencegahan diabetes mellitusnya. Yang pertama, tidak boleh makan banyak makanan manis seperti gula tadi ya, yang tinggi kolesterol lemaknya juga. Kemudian rutin mengecek gula darah. Selanjutnya membatasi lemak jenuh. Kemudian melakukan olahraga dengan rutin. Kemudian menjaga berat badan ideal dan memakan makanan yang sehat ya Bu, Pak. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Sampai di sini apa yang ditanyakan Bu, Pak? Ada. Ya Bu. Kalau ada riwayat diabetes mellitus di keluarga saya, bagaimana cara mengatasinya Bu? Oh, cara mencegahnya ya Bu ya. Baik, tadi sudah dijelaskan. Cara pencegahannya itu kita rutin cek gula darah. Kemudian kita membatasi makanan yang manis seperti gula, tinggi lemak tadi itu Bu. Terus habis itu kita sering olahraga saja dan kemudian mengatur pola makan kita. Seperti yang dilakukan tadi, kita melakukan diet. Sampai situ apa ada banyak lagi Bu? Tidak. Baik, tidak ya. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu, Pak. Besok saya akan kembali ke sini lagi untuk mengecek kadar keluarga, gula darah Ibu dan Bapak ya. Ya. Atas izin saya menyampaikan ini, saya ucapkan terima kasih. Nanti ini bisa Ibu baca-baca untuk pengetahuan Ibu lebih luas, Bapak dan luas ya Bu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.